Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Tema kali ini yang Pak Git akan bahas itu adalah soal nasab ya. Awal polemik nasab ini dimulai dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang berasal dari PBNU dan berasal dari daerah Banten. Nah, dengan diangkatnya tesis beliau gitu ya tentang nasab ini dari garis keturunan maupun DNA, beliau menyatakan kalau nasab tersebut terputus ya. Pak Git sebetulnya tidak begitu mempermasalahkan nasab ini ya. Kalau Pak Git pribadi ya, karena Pak Git lebih mementingkan akhlak dari seseorang gitu, tapi bukan masalah nasab itu. Tapi dalam hal ini Pak Git hanya membuka sejarah yang pertama, kemudian yang kedua apa sih yang harus dilakukan atau pemikiran kita gitu. Dan terhadap ada beberapa ulama, tapi Pak Git di sini akan mencuplik ya kan Ketua PBNU Gus Yahya dan Ustadz Adi Hidayat yang menurut Pak Git statement beliau, jadi Pak Git di sini adalah mengkritik kontekstualnya ya, bukan beliaunya, maksudnya bukan perorangannya atau pribadi, tapi yang Pak Git kritik ini adalah pernyataan beliau, jadi pola pikir yang beliau keluarkan dari UAS dan Gus Yahya yang pada saat ini adalah sebagai Ketua PBNU. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu ya video dari Ustadz Hadi Hidayat. Sekarang ada rame isu nasab, nggak usah ikut-ikut, nanti hilang sendiri. Ya, kita pelajari yang benar yang seperti apa, itu resikonya tinggi itu. Di sini beliau menyatakan supaya kita tidak usah ikut-ikutan, nanti juga hilang gitu. Ini seperti isu lah gitu. Tapi menurut Pak Git bukan masalah kita tidak ikut-ikutan. Jadi kita kan punya akal yang harus berpikir dengan sebuah isu, dan akal ini harus harus dipertentangkan atau berperang secara akal. Itu adalah jiwa yang sehat gitu. Kalau itu menurut Pak Git, karena apa gunanya akal itu diturunkan kalau diberikan kepada manusia kalau tidak digunakan, atau kita disuruh manut gitu-gitu aja ya. Menurut Pak Git ini tidak mendidik ya, tidak mendidik, artinya ya pokoknya udah diemin aja nanti juga hilang. Nah, satu lagi maksud Pak Git kita gabungkan ini dengan yang pro ya pernyataan Ustadz Hadi Hidayat ini pro dengan pernyataan Ketua PBNU yaitu Gus Yahya. Kita saksikan dengan pernyataan Gus Yahya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja. Dua pernyataan dari Gus Yahya dan Ustadz Hadi Hidayat ini, kalau Pak Git ya memandangnya intinya kita nggak usah ikutan, terus kita suruh nurut aja. Kalau Gus Yahya itu kan suruh nurut aja, pokoknya ikuti apa kata ulama gitu. Jadi kita dilarang berpikir, artinya mereka menghimbau supaya kita tidak melakukan berpikir gitu. Kalau menurut Pak Git kita harus berpikir dan berpikir berdasarkan sains gitu. Dalam hal ini Pak Git tidak membahas nasab secara kitab ya, karena Pak Git juga tidak berpengalaman dan tidak mengetahui asal-usul nasab dan segala macamnya itu. Pak Git lebih penting memandang dari segi sains, karena sains ini atau ilmu pengetahuan ini adalah sebuah penjelasan yang tidak bisa dibohongi atau dibodohi ya. Ini akan tetap abadi. Ada pernyataan dari seorang yang filosof, menurut Pak Git dia adalah filosof tingkat tinggi juga, yaitu Stephen Hawking, yang menyatakan satu-satunya Tuhan di dalam dunia ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, maksud
dari kata-kata ini adalah jika kita menemukan sesuatu masalah, entah itu terjadinya dunia atau lahirnya anak, semuanya lah ya itu kita kembalikan kepada ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan akan dapat menjelaskan hal ini. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan yang dapat melacak garis keturunan itu adalah dinamakan dengan DNA. Dan singkatnya Pak Agi cerita ya, kalau DNA ini, DNA-nya Pak Alawi, yaitu yang dari Yaman ini tidak terlacak sebagai nasabnya Rasulullah secara DNA, yaitu kalau nggak salah itu kalau Rasulullah itu J1 ya, tapi kalau Mbak Alawi ini lebih kepada G1 itu sudah terbukti di Najwa Shihab. Yang berani dites DNA itu adalah Najwa Shihab sama Habib Ja'far ya. Keduanya ini yang keturunan Mbak Alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Tapi bukan berarti ini jelek ya, maksudnya tersambung tidak tersambung itu adalah menurut Pak Git tidak begitu penting. Yang penting adalah akhlak ya, seperti yang dikatakan oleh Habib Quraisy Shihab atau biasa dipanggil dengan Quraisy Shihab, karena beliau tidak pengen dipanggil Habib walaupun garis keturunannya Mbak Alawi. Baik, Pak Git akan ungkap sejarah sedikit tentang kedatangan orang-orang Arab ke Indonesia ya. Ini berdasarkan fakta sejarah yang dibuat oleh Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, yang beliau juga sudah almarhum, tapi beliau adalah salah satu tokoh sejarah dari PBNU. Gelombang pertama itu terjadi pada 1790, perpindahan orang-orang Hijaz itu. Orang Hijaz itu daerah Mekah. Karena di sana terjadi pergolakan Wahabi ya, tahun-tahun di abad 18 itu, antara Ibnu Rashidin dan Ibnu Saud, yang akhirnya dimenangkan oleh Ibnu Saud ya, makanya Arab Saudi itu dari kata Saud, itu Saudi. Orang yang keturunan Rasul pada saat itu termasuk jadi incaran kan dibunuh gitu. Karena ya mau tidak mau ceritanya seperti itu ya, dari mulai Ali bin Abi Thalib, terus Hasan Hussein, semuanya itu kan mati terbunuh. Jadi Islam sama Islam ini berantem, saling mengkafirkan, dan ya seperti itu ya. Singkat aja Pak Git cerita. Kalau Pak Git ceritakan panjang ini nggak terlalu panjang sekali gitu. Pada saat itu orang itu mengaku kalau dirinya adalah keturunan Nabi itu takut teman-teman, karena akan dibunuh gitu. Jadi akhirnya pada 1790 adalah rombongan pelarian dari Hijaz ya. Ini berdasarkan ceritanya Agus Sunyoto. Itu 1790 melewat kapal Belanda itu terdampar di Surakarta dan ditemukan oleh HB2. Yang kemudian HB2 juga mengajak rombongan itu ke Yogyakarta. Kemudian diberi tempat dan dipersilahkan nikah dengan orang-orang asli Jogja oleh HB2, dan diberi tempat oleh HB2 yang namanya adalah Kampung Saidan ya. Kampung Saidan itu dekat daerah Gondomanan situ. Kalau teman-teman tahu tuh ada keraton tuh agak ke timur ya. Nah, dekat-dekat situ daerahnya itu Kampung Saidan, teman-teman. Saidan ini berasal dari kata Said itu tadi. Jadi Said ini adalah keturunan Rasul yang kabur dari Arab dan mencari tempat lain. Nah, demikian teman-teman, itu adalah perpindahan atau gelombang pertama orang Arab yang ke Indonesia di 1790 ya, yang asalnya dari Hijaz atau kota Mekah. Begini teman-teman, yang ke gelombang kedua itu terjadi pada tahun 1832, yaitu didatangkan oleh Belanda ya. Orang-orang dari Yaman ini didatangkan oleh Belanda, yang pada waktu itu digunakan alat politik oleh Belanda untuk meredam pergerakan orang-orang Islam Jawa di Indonesia. Kenapa begitu? Ya pada saat itu kan perang Diponegoro yang terjadi pada 1825-1830 ini menghabiskan istilahnya biaya yang besar, dan ini lebih besar dari biaya perangnya Napoleon gitu. Jadi perang itu terus dan terus gitu, walaupun
pergerakan dari atau Diponegoro yang sudah ditangkap. Nah, ini pergerakannya masih dilakukan oleh para Sayyid-Sayyid tadi, teman-teman. Sayyid-Sayyid tadi yang dibawa oleh HB2 di Kampung Saidan itu seluruhnya itu membantu Diponegoro. Bukan cuman itu, pada saat Diponegoro sudah ketangkap dan diasingkan, Sayyid-Sayyid itu tetap bergerak karena mereka peduli dan setia kepada Kesultanan Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, Belanda itu ingin memisahkan Jawa dan Islam. Karena kalau Islam dan Jawa ini berpadu sangat kuat sekali, yang mengakibatkan Belanda ini kalang kabut gitu ya dalam peperangan itu. Akhirnya untuk menjadikan Islam itu adalah Islam, itu didatangkan orang Arab ya dari Yaman 1832 yang kemudian di Indonesia juga diangkat oleh Belanda menjadi pejabat-pejabat, termasuk ini adalah Utsman bin Yahya ya. Utsman bin Yahya ini membuat fatwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Belanda. Teman-teman bisa lihat googling gitu ya. Kemudian 1832 dengan seiringnya datangnya orang Arab yang dari Yaman, didirikan juga Institut Bahasa Jawa, teman-teman, di Surakarta. Jadi dibuat asal kejawen, agama kejawen itu propaganda Belanda. Jadi memisahkan, kalau Diponegoro itu benar-benar Muslim Jawa gitu loh. Jadi belum ada urusan dengan kejawen. Jadi kalau teman-teman belajar ini, tahu tentang ini, maka kitab Serat Darmo Gandul dan sebagainya itu hasil dari propaganda Belanda yang dibuat oleh Institut Bahasa Jawa yang dibuat di tahun 1832 di Surakarta. Jadinya tujuannya itu awalnya adalah tujuan politik gitu. Jadi yang satu dari Yaman didatengin, kemudian yang satu dibuat sendiri gitu di Surakarta. Jadinya supaya yang Islam Jawa tadi yang sudah kukuh dibuat oleh KB2 hingga Pangeran Diponegoro ini bisa terpisahkan gitu, teman-teman. Itu tujuannya. Baik, kita kembali ke masalah Habib tadi ya, masalah Ba'alawiyah. Jadi kalau orang dari Yaman ini ciri khasnya memakai nama marga seperti Najwa Shihab gitu ya. Terus Alaidrus gitu. Nah, tapi kalau yang dari Hijaz, dari Arab ini tidak memakai nama marga. Dan kalau di tes DNA, syarat DNA, malah ini yang J1 itu yang keturunan Rasul itu adalah orang-orang yang dari Kampung Saidan ini. Kalau Pak Git, mungkin prediksi Pak Git adalah termasuk Gus Fuad itu ya, yang di Pleret itu. Nah, itu kalau hasil tesnya juga menyatakan dia J1. Sedangkan rombongan Ba'alawiyah ini yang sudah diwakili oleh Najwa Shihab dan Habib Ja'far ini adalah G1 yang bukan dari keturunan Nabi Muhammad. Ya, begini teman-teman, setelah kita ulas tadi beberapa, maksudnya kita telah melihat secara sejarahnya, kemudian kita juga telah melihat, walaupun nggak banyak yang Pak Git ungkap ya di sini sejarah ya, Pak Git hanya mencari sekilas ya. Kemudian ya salah satu contohnya adalah Utsman bin Yahya yang kemudian memunculkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Belanda. Kemudian secara sains yang Pak Git ambil adalah secara sains, karena Pak Git tidak akan berpolemik di kitab ya, karena Pak Git juga tidak ahli dalam urusan kitab nasab ya. Hayan ini akan menjelaskan apa yang terjadi gitu. Sebetulnya Pak Git kecewa dengan statement dari Gus Yahya dan Ustadz Hidayat yang menyuruh kita diam. Yang satu menyuruh sudah jangan ikuti, kemudian yang satu nurut saja sama kiai karena ini sudah bertahun-tahun. Nah kan ilmu itu dinamis gitu ya. Ilmu itu dinamis dan tidak statis. Jadi artinya ada perkembangan teknologi yang kita pergunakan untuk mengungkapkan masa depan dan masa lalu. Kalau ilmu ini ada, tentunya ini kan karena seizin Tuhan. Jadi ilmu itu ada, Pak Git jelaskan lagi di sini adalah karena seizin Tuhan, bukan semata-mata karena ini kepandaian dari manusia. Oleh karena itu ini harus dimanfaatkan. Bukan berarti kita harus diam, harus ikut. Itu kan
tidak mengajarkan kritis ya. Yang Pak Git suka justru pernyataan itu adalah Buya Sakur. Buya Sakur itu memang unik gitu, tapi ya begitulah Buya Sakur ya. Dia tetap mengajarkan kita tuh untuk kritis gitu. Walau artinya kita akan murtad sekalipun itu kritis, karena nggak baik kalau nanti kita menemukan sesuatu yang baik itu akhirnya gagal karena kita tidak mau berpikir. Karena kalau terpaksa Pak Git kembalikan lagi ke di Al-Quran itu kan banyak ayat yang suruh kita berpikir gitu teman-teman. Sebelum penutupan di sini Pak Git akan membahas sedikit ulasan dari Buya Sakur tentang Habib ya. Oke. Saya ini 20 tahun lamanya di negara-negara Arab, dari mulai di Irak tahun 71, di Syria sampai 73, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, Maroko, Aljazair, keliling betul. Tidak ada di sana orang yang dipanggil Habib. Langka babi-babi itu. Nggak ada. Tetap skala prioritas. Penghormatan saya kepada manusia adalah pertama standarnya sebagai manusia. Saya tidak melihat warna kulitnya apa, hidungnya mancung atau tidak. Ya, kalau Habib kan hidungnya mancung. Kalau hidungnya pesek dihormati enggak? Hormati juga, nggak ada urusan. Kalau warna kulitnya hitam gimana? Dihormati enggak? Nggak ada urusan, itu hormati. Pendosa, pelacur, nggak ada urusan, itu dosa pribadi. Semuanya saya hormati. Dan di sini berdasarkan pengalaman Buya Sakur sendiri, beliau 20 tahun di Arab itu, muter-muter Arab itu tidak ada yang dipanggil Habib, nggak ada. Jadi itu hanya ada di Indonesia. Jadi fakta sejarah tadi bila dihubungkan dengan pernyataan Buya Sakur itu terbukti kalau Habib ini memang propaganda dari Belanda. Ini bukan ini ya, Pak Git bukan menjelekkan atau apa, tapi mencari fakta sejarah. Itu yang pertama dari ahli-ahli sejarah. Kemudian menyatakan dari secara sains, itu secara DNA. Baik teman-teman, kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, yang sangat penting itu adalah tidak penting dia keturunan Nabi atau bukan, tapi lihat dari akhlaknya. Kalau ada di sini Habib yang membodohi, kemudian melakukan apa namanya pembodohan terhadap masyarakat, ya Pak Git tidak membahas secara detail di sini ya, seperti bercerita yang tidak masuk akal, kemudian menceritakan kesaktian dan segala macam. Nah, ini salah satu adalah bukan sifat dari Nabi. Jadi lihat aja sifatnya kayak Nabi nggak gitu. Nabi Muhammad kan orangnya bijaksana. Kalau dia nggak bijak, terus sering mengeluarkan kata-kata kotor, sombong, dan lain-lain. Yang jelas ini bukan tingkah laku Nabi. Jadi dilihat dari perilakunya aja. Kita tidak mempermasalahkan mereka itu keturunan Nabi atau bukan. Itu yang pertama, karena kita lebih mementingkan akhlaknya. Harusnya seperti itu. Yang kedua, sekali lagi ini dalam tanda petik Pak Git menyerang konteks yang dikeluarkan, bukan menyerang orangnya, tapi permasalahannya adalah konteks yang dikeluarkan oleh Ustadz Hadi Hidayat dan Ketua PBNU Gus Yahya yang menyatakan, satu menyatakan nggak usah diikutin, yang kedua kita harus nurut. Nah, ini mengajarkan supaya kita itu menjadi bodoh gitu. Ada hal-hal yang tidak boleh dibatasi dalam hal pemikirannya. Kalau dalam hal pemikiran itu, pemikiran kita itu jangan dibatasi sebelum bebas gitu. Artinya kita akan mengolah itu untuk meningkatkan sains, ilmu pengetahuan gitu ya, supaya kita berpikiran maju dan nggak gitu-gitu aja. Kecuali adab. Nah, kalau adab norma itu ada batasnya, tapi dalam suatu pemikiran kalau kita mau maju itu jangan dikasih batas, bebas kita berimajinasi. Begitu teman-teman. Dan kalau kita mau menyatakan sesuatu ya harusnya ada fakta. Yang ketiga, berdasarkan fakta sejarah, ini dari ahli sejarah Kiai Haji Agus Sunyoto yang orang NU juga. Kemudian berdasarkan tes DNA dari, kalau sejarah Indonesia ini ya, itu termasuk propagandanya Belanda.
Kemudian kalau dicek tes DNA mereka tidak istilahnya keturunannya, istilahnya nasabnya itu putus gitu. 3 kesimpulan tadi sudah cukup ya. Kalau teman-teman punya kesimpulan lagi silakan ditulis di komen gitu ya. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.